Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernila Sari Siregar. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan kesimpulan data serta dapat menentukan keputusan. Berikut adalah penyajian data. Yang pertama, nilai rata-rata atau min. Min adalah nilai tengah pada suatu kelompok yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Terdapat dua nilai tengah yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Adapun rumus untuk mencari nilai rata-rata yaitu X rata-rata sama dengan 1/N dikali X1 tambah X2 tambah Xn. Jika dinotasikan, X rata-rata sama dengan 1/N, sigma I sama dengan 1 menuju N dikali X1. Untuk lebih mengerti, kita perhatikan contoh soal ini. Hitunglah nilai min dari data 8, 7, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 5. Pembahasan untuk mencari X rata-rata, kita jumlahkan seluruh data yang ada di atas dan kita bagikan dengan banyaknya data. X rata-rata sama dengan 78/12 sama dengan 65. Ini kita dapat dari hasil perjumlahan yang ada di atas. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dengan frekuensi yang paling besar. Modus memiliki lambang MO di dalam statistika yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel dari suatu populasi. Modus terbagi menjadi dua. Yang pertama, modus data tunggal. Modus data tunggal adalah data yang masih mentah dan acak. Data ini akan diolah ke dalam tabel dan diagram statistik. Untuk menentukan modus data tunggal, tidak perlu menggunakan rumus apapun. Kita hanya perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, modus data kelompok. Modus data kelompok dapat ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak, tetapi nilai yang dihasilkan adalah nilai yang kasar. Adapun rumus untuk menentukan modus data kelompok adalah MO sama dengan TB ditambah D1/D1 tambah D2 dikali P, di mana TB sama dengan TP bawah kelas median, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, P sama dengan panjang kelas interval. Agar kita lebih memahami tentang modus, kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah data di mana rentang data antara 53 sampai 55 adalah nilai yang paling sering muncul karena nilai 8 adalah nilai terbesar dalam data tersebut. Selanjutnya kita cari TB. TB kita cari dengan mengurangkan 53 dikurang 0,5 menjadi 52,5. D1 sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. D2 sama dengan 8 dikurang 7 sama dengan 1. C sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. 52,5 ditambah 2 per 2 tambah 1 dikali 3. 52,5 ditambah 2/3 dikali 3. Tiganya bisa kita habiskan menjadi 52,5 ditambah 2 sama dengan 54,5. Jadi modus dari data tersebut adalah 54,5. Selanjutnya kita akan membahas tentang median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% data terkecil dan terbesarnya. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data. Untuk mencari median, kita gunakan rumus median untuk data ganjil. Median sama dengan N tambah 1/2. Sedangkan median untuk data genap, median sama dengan 1/2 dikali N/2 ditambah N/2 ditambah 1. Contoh soal. Urutkan data dari terkecil sampai terbesar. 1, 3, 5, 7, 9. Data ke-1 sama dengan 1, data kedua sama dengan 3, data ketiga sama dengan 5,
data keempat sama dengan 7, data kelima sama dengan 9. Dapat kita lihat bahwa banyak data tersebut adalah 5. Jadi N sama dengan 5. Pembahasan soal median sama dengan X dikali N tambah 1 per 2 sama dengan X dikali 5 ditambah 1 per 2 sama dengan X dikali 6 per 2. Median sama dengan X 3. Data ketiga adalah 5, maka median dari data tersebut adalah 5. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Kuartil terbagi menjadi 2, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Kuartil data tunggal rumusnya yaitu Q1 sama dengan 1 per 4 dikali N tambah 1, Q2 sama dengan setengah dikali N tambah 1, Q3 sama dengan 3 per 4 dikali N tambah 1. Adapun kuartil data kelompok Q sama dengan TB ditambah P dikali I dikali N per 4 dikurang F per F. Desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil sering dilambangkan dengan D. Jenis ada 6, yaitu D1, D2, D3, D9. Desil terbagi menjadi 2. Yang pertama, desil data tunggal. Adapun rumus desil data tunggal yaitu letak D1 sama dengan I dikali N tambah 1 per 10. Yang kedua, desil data berkelompok. Adapun rumusnya sama dengan Q1 sama dengan TB ditambah P dikali I dikali N per 4 dikurang F per F. Selanjutnya ada persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Rumus mencari persentil data tunggal. Letak PI sama dengan I dikali N tambah 1 per 100. Sedangkan rumus mencari persentil data kelompok, PI sama dengan TB ditambah I per 100 N dikurang FK per FI dikali P. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.